Timnas sudah memastikan diri lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Laga kontra Jepang menjadi tidak menentukan lagi. Karena hal ini, apakah tim kepelatihan akan melakukan rotasi dan eksperimen taktik? Sudah ada Bambang Nurdiansyah yang merupakan mantan pemain Timnas Indonesia yang juga dulunya pernah masuk di tim kepelatihan Timnas. Selamat siang, Coach Badur. Selamat siang, Mas. Ya, terima kasih Coach sudah bergabung dengan kita. Coach, sebelum kita melihat bagaimana persiapan Timnas untuk laga sore nanti, kita ingin recall memori ke 44 tahun silam di mana terakhir Timnas itu menang melawan Jepang dan Coach Banur juga salah satu yang mencetak gol kala itu. Nah, mungkin bisa dibagi lagi pengalaman saat itu seperti apa, Coach? Ya, yang pasti tim Jepang yang sekarang dengan yang dulu pasti sangat berbeda. Ya. Jepang yang sekarang adalah tim dunia. Kalau dulu waktu kita main lawan Jepang, Jepang lagi mulai membangun sepak bolanya. Artinya mereka belum sebaik sekarang. Tetapi sekarang kalau saya boleh bilang Jepang salah satu tim terkuat di dunia, bukan di Asia. Jadi menurut saya kerja keras dan kalau dibandingkan seperti saya dulu main ya tentunya tidak fair gitu karena memang situasi berbeda dan kualitas Jepang waktu itu juga tidak sebagus sekarang. Waktu itu mereka juga baru meraba-raba, baru memulai membangun sepak bolanya saat itu. Tetapi sekarang Jepang menjelma dari sebuah kekuatan dunia sepak bola dan kita akui itu bahwa sekarang Jepang adalah salah satu tim terbaik di dunia. Artinya kemudian akan ada tantangan tersendiri begitu ya menghadapi Jepang sore ini ya, Coach Banur ya? Artinya gini, Indonesia udah pasti masuk ke babak atau round keempat. Jepang udah pasti pergi ke Piala Dunia. Jepang juga tentunya tidak mau juga gegabah karena kalau ketika kita sampai kalah dengan Indonesia, reputasi dia juga turun, mungkin juga rankingnya juga bisa turun juga gitu. Nah, di mana tim Indonesia bahwa menurut saya ini kesempatan melakukan mencoba mematangkan taktik strategi untuk nanti menjelang atau menghadapi ronde keempat. Jadi ini sebetulnya uji coba yang mahal gitu. Bukan berarti merotasi pemain, tetapi lebih fokus bagaimana taktikal itu dicoba lawan Jepang ketika nanti kita akan berhadapan atau kita akan berlaga di 4 besar, mematangkan tim secara taktikal. Kalau pemainnya saya pikir tidak banyak perubahan, Marcelino juga sudah bisa main, mungkin di kiri juga Orat Mangun juga sudah bisa diturunkan. Tapi penggantinya pun ada Egy juga kemarin main luar biasa, apalagi siapa namanya Papua ini itu juga di kanan juga menurut saya luar biasa. Kambuaya itu juga luar biasa. Artinya lawan Jepang ini sama-sama memastikan diri kalau kita ke round keempat, Jepang ke Piala Dunia. Saya pikir ini kesempatan untuk PT Kluivert untuk mematahkan taktikal, maksud saya untuk menjelang ronde keempat nanti. Oke, Coach, bagaimana dengan formasi yang akan dimainkan pada sore nanti? Apa prediksinya? Ya, saya pikir itu tadi seperti saya bilang mematangkan taktikal siapapun yang diturunkan karena sekarang Patrick Kluivert mempunyai amunisi yang sangat lengkap menurut saya. Siapapun yang akan diturunkan di kiri mungkin ada Egy atau di kanan ada Kambuaya, di tengah tetap saya pikir pilihan utama adalah Rummenigge. Saya pikir siapapun yang diturunkan tinggal sekarang taktikal menghadapi nanti di ronde keempat itu yang paling penting karena ini menurut saya uji coba yang sangat mahal menurut saya. Artinya karena kita sama-sama sudah memastikan bedanya Jepang langsung ke Piala Dunia, kita memastikan ke babak keempat atau ronde keempat. Jadi soal rotasi saya pikir
tidak terlalu banyak rotasi. Justru lawan Jepang ini mematangkan taktikal apa yang akan Ya. dilakukan ketika nanti main di ronde keempat. Seperti Ya, itu, Mas. artinya kemudian akan ada eksperimen juga dari Kluivert ya untuk mengotak-atik komposisi pemain nanti. Nah, tadi coach bicara soal Bisa bagaimana ya. ronde keempat begitu ya. Eh, Ya. kita melihat bagaimana peluangnya coach, karena dari yang sudah-sudah menghadapi negara-negara yang ada di apa namanya di Timur Tengah seperti Qatar ini juga tidak mudah coach. Jadi gini, Mas. Di grup kita kemarin ini sekarang ini itu timnya tidak kalah hebat atau bahkan lebih hebat daripada nanti tim-tim yang akan kita hadapi di ronde keempat. Bayangkan kita ada Australia, kita tahu semua kualitasnya. Jepang, di mana kualitasnya? Arab Saudi, Bahrain, Cina bahkan. Artinya apa? Lawan yang kita akan hadapi nanti di putaran keempat tidak sebagus juga tim-tim yang kita sudah hadapi di grup kita sekarang ini gitu. Artinya peluang lebih besar di empat besar asal main di tempat netral. Karena Ya. isunya kan kita main ada salah satu peserta menjadi tuan rumah, itu juga agak menyulitkan. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa kalau kita bermain dengan tim-tim Asia Timur atau negara-negara Arab sana, itu kecenderungan kita lebih bisa bermain atau anak-anak lebih bisa mengembangkan permainannya dibanding kita kalau berhadapan dengan tim-tim yang mengandalkan power, speed, pressure yang angkat tinggi seperti Korea, bahkan Cina sendiri kemarin, Jepang, itu anak-anak sedikit tidak nyaman. Tapi ketika bermain dengan tim-tim Arab sana yang kecenderungan main bolanya adalah pelan, kecenderungan main bolanya possession tapi ke depan Ya. atau progress possession ke depan, tapi pasti itu anak-anak lebih nyaman dibanding ketika harus berhadapan dengan tim-tim yang mengandalkan power, ya, pressure tinggi, kecepatan yang luar biasa seperti tim-tim ras kuning itu sedikit tidak nyaman anak-anak. Oke. Ini terbukti di grup kita memenangkan pertandingan lawan tim-tim yang notabene dari daratan Arab. Ada Bahrain, ada Saudi. Kita bisa menang. Bahkan di Arab sana kita bisa mencetak mengobrak-abrik Saudi. Ya. Lawan Bahrain juga gitu. Kita di tuan rumah di sana kita kecolongan di last minute gitu Ya. kan. Tetapi semuanya kita balas di kandang. Artinya apa? Bahwa melawan tim-tim Timur Tengah sana kita lebih nyaman main karena memang tipikal mainnya mereka tidak seperti lawan ras kuning. Oke. Seperti Jepang, Korea Oke. yang mengandalkan speed and power gitu kan. Jadi saya pikir nanti asal main di tempat netral tapi ada isunya, ada salah satu pesaing kita menjadi tuan rumah, kita jadi tandang, itu berbahaya gitu kan. Untuk tim kita. Saya yakin kalau main di tempat netral berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah, anak-anak bisa berbuat lebih banyak lagi. Oke, artinya kalau dari pola permainan dan juga skill cukup percaya diri ya coach. Tapi ada faktor iklim juga nggak sih coach nanti akan berpengaruh kalau di ronde keempat nanti menghadapi lawan-lawan dari Timur Tengah ini? Ya saya pikir kalau iklim itu kalau yang asli Indonesia, binaan kita anak-anak Liga 1 itu, saya pikir tidak begitu pengaruh. Tapi bagaimana dengan anak-anak diaspora ini? Ya. Di kita aja main di Jakarta, last minute pasti kita ketekan karena kelihatan mereka secara stamina fisik menurun karena memang mereka waktu persiapannya kumpulnya juga sebentar, belum lagi perjalanan dan sebagainya, dan mereka juga berkompetisinya di negara Eropa sana. Nah, menurut saya lebih bagus kalau bisa kumpulnya lebih banyak, kan ada 4 bulan lagi nih untuk ke langkah ke ronde keempat, kumpulnya lebih banyak dan bisa menyesuaikan iklim, pemain-pemain diaspora juga dibiasakan lebih lama lagi bermain di iklim-iklim tropis seperti itu, Mas. Jadi kalau karena kan beberapa kali pertandingan kita menit-menit terakhir ketekan. Lawan Cina pun udah unggul ketekan. Lawan Bahrain di menit-menit akhir juga Bahrain lebih banyak menguasai bola. Artinya bahwa kelihatan bahwa stamina kita perlu ada peningkatan. Ya, baik. Kita dukung dan kita tunggu bagaimana laga timnas petang nanti. Terima kasih Coach Banur sudah bergabung dengan Kabar Siang hari ini.
Baik.